Assalamualaikum Bu Rahmi, selamat pagi. Selamat pagi Bu Eli. Nampaknya sedang santai sekali ya Bu Rahmi. Tadi katanya Ibu pengen bertemu dengan saya, ingin mendiskusikan sesuatu. Barangkali ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya Bu, kebetulan hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching Bu bersama Bu Wida. Kebetulan beliau meminta apa sih namanya meminta saya untuk sharing mungkin ya, sharing tentang permasalahan beliau di kelas. Beliau itu mempunyai permasalahan itu susah membaca gitu ya Bu ya. Nanti saya dan Bu Wida akan melaksanakan coaching. Ibu bersedia untuk mensupervisi kami? Oh, insya Allah bersedia. Jadi tujuan Ibu ke sini itu ingin akan melakukan coaching kepada Bu Wida. Barangkali seperti itu ya nanti ya, Iya Bu, tentang seperti itu. masalah Bu Wida. Baiklah. Apa Bu Wida sudah siap, Bu? Insya Allah tadi saya sudah berkomunikasi dengan Bu Wida, katanya Bu Wida sudah siap Bu untuk melakukan kegiatan coaching ini. Alhamdulillah. Tadi Ibu bilang bahwa masalah Bu Wida adalah tentang masalahnya tentang anaknya kesulitan membaca ya. Iya, Nah, seperti itu Bu. apa yang membuat Ibu merasa bertanggung jawab terhadap hal tersebut dan fokus terhadap coaching yang akan Ibu lakukan terhadap Bu Ida mengenai permasalahan tersebut? Selain saya ingin menggali potensi yang ada dalam diri Bu Wida gitu ya Bu ya, untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi tentang proses anak yang susah membaca, mungkin saya juga akan pada proses coaching ini saya ingin memperkuat mungkin tanggung jawabnya Bu Wida, tanggung jawab Bu Wida sebagai coach di mana nanti Bu Wida mempunyai apa namanya eh, komitmen, mempunyai komitmen tentang apa yang akan beliau kerjakan nanti tentang apa solusi apa yang telah dia buat dan kita sepakati gitu Bu. Jadi memperkuat tentang will-nya atau komitmennya gitu Bu, keinginannya gitu. Jadi Ibu berharap bahwa Bu Ida selain bisa menemukan solusi dari masalahnya juga Bu Ida dapat berkomitmen di dalam melaksanakan perencanaannya tersebut mungkin ya. Seperti itu Bu. Kira-kira menurut Ibu, teknis apa yang akan Ibu lakukan untuk menggali coaching bersama Bu Ida? Mengenai tekniknya, teknis coaching yang akan saya lakukan, saya akan menggunakan jalur alur tirta ya Bu ya, di mana saya akan menggali tentang menentukan dulu tujuan dari kegiatan coaching ini, lalu saya akan menggali uh, apa namanya mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan dari Bu Wida, lalu menggali solusi-solusi dan menetapkan aksi gitu, perencanaan gitu ya, perencanaan aksinya. Dan yang paling penting itu Bu, saya akan menanyakan tentang tanggung jawab Bu Wida gitu ya, tanggung jawab komitmennya tentang anak yang susah membaca itu, solusinya akan dikerjakan seperti apa, kapan, dan bagaimana. Mungkin seperti itu Bu. Oh, hebat sekali. Jadi Ibu akan melakukan coaching melalui alur Tirta dengan melihat sejauh mana tanggung jawab dan komitmen Bu Wida, mungkin ya Bu Wida nantinya ke depannya ya. Aduh, saya sudah tidak sabar nih pengen lihat bagaimana cara proses coaching Ibu dengan Bu Ida. Kalau begitu biar kita tidak berlama-lama takutnya keburu jam pulang nih. Mari kita laksanakan segera. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Hai Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi apa Bu? Baru Kelihatannya beres, lagi nyantai ya? iya, baru beres pembelajaran di kelas, lagi istirahat, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ini Bu, kalau ada waktu saya mau sharing sama Ibu ya, mau ngobrol tentang pembelajaran anak-anak di kelas. Apa boleh Ibu? Oh, boleh tuh, Bu. Dengan senang hati. Silakan, silakan. Bagaimana, Bu? Apa yang bisa saya bantu? Ya, saya duduk dulu ya Bu ya, biar enak ya Bu. Iya, mangga, bangga, Bu. Jadi begini Bu ya, saya itu merasa sangat bingung sekali gitu dengan anak-anak kelas satu, tapi tidak semua ya Bu, ada satu dua orang di kelas saya itu yang belum bisa lancar membaca. Ada satu orang bahkan belum bisa huruf satupun Bu, paling hanya bisanya di huruf vokal aja A I U gitu Bu. Oh, jadi tujuan Ibu menemui saya untuk sharing permasalahan anak di kelas Ibu yang belum bisa membaca? Seperti itu, Bu? Ya Bu, itu
Jadi saya merasa bingung, apalagi kan ini udah semester 2 Bu. Seharusnya kan anak tersebut sudah bisa gitu, sudah lancar. Nah, itu Bu permasalahannya. Kira-kira nih, coba kita sharing ya Bu ya, Bu Wida. Kira-kira menurut Ibu, kenapa anak itu sampai susah membaca gitu? Iya Bu, awalnya tuh saya juga bingung, tapi mungkin yang udah saya tangkap itu karena mungkin gak adanya kesinambungan antara di sekolah dengan di rumahnya Bu. Jadi saya lihat mungkin orang tuanya itu karena sibuk ya, orang tuanya itu kebanyakan di saya itu petani ya Bu. Mungkin dari pagi sampai sore mereka itu berada di kebun, jadi anak-anaknya itu tidak diperhatikan, apalagi masalah belajarnya. Mungkin itu Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Menurut pengalaman Ibu nih sebagai guru kelas 1 ya Bu ya, kalau ada permasalahan seperti ini, kira-kira bagaimana solusinya? Kalau menurut saya solusinya saya datangi dulu ke rumah ya Bu, melihat apa benarnya permasalahannya, eh, apa memang di rumahnya orang tuanya itu tidak pernah mengontrol keberhasilan anaknya di sekolah atau gimana, mungkin itu dulu Bu yang solusi saya. Oke, Bu Wida akan mencoba datang ke rumah, memfasilitasi apa namanya, membuka diskusi mungkin ya. Kenapa sampai anak tersebut tidak apa namanya tidak bisa membaca dan tidak mengerjakan ini ya Bu ya. Nah, ada nggak solusi lain yang dapat Ibu lakukan? Solusi lain yang saya lakukan ya bertanya kepada anak tersebut apakah di rumahnya suka belajar, terus PR-nya suka diperiksa sama orang tuanya atau tidak. Nah, solusi yang saya lakukan itu, dan ternyata anak tersebut eh, ngomongnya ya orang tuanya itu tidak pernah melihat gitu, nggak pernah diperiksa bukunya katanya karena mamanya tuh sibuk gitu Bu. Oh, jadi yang solusi yang kedua, Ibu itu bertanya kepada anak, tapi Ibu juga sudah punya jawabannya, Bu ya? Sudah Ibu lakukan gitu, bertanya kepada anak tersebut? Sudah pernah Ibu lakukan? Apakah kegiatan itu sudah pernah Ibu lakukan? Sudah Bu, jadi anak tersebut emang dari awal juga pernah diobservasi Bu ya, ke anak tersebut gimana latar belakang di rumahnya. Terus ya solusi itu saya selidiki gitu ya, agar anak tersebut mungkin tidak didiamkan ya. Jadi diberi perhatian yang lebih dari anak-anak yang lain gitu Bu. Oke, nah dari jawaban solusi yang barusan Ibu, ada dua solusi ya Bu ya, datang ke rumah menemui orang tua, bertanya kepada anak. Adakah solusi lain yang Ibu lakukan di kelas gitu ya Bu ya, yang bisa meningkatkan keinginan anak untuk bisa menulis atau untuk bisa membaca seperti itu? Solusi yang saya lakukan, jadi saya kasih buku Bu yang ada titik-titik gitu Bu. Jadi saya suruh anak itu menulis menurut titik-titik yang sudah ditentukan di buku itu. Jadi lalu dihafali. Nah, itu adalah misalkan A ini I ini U gitu Bu. Pertama-tama soalnya masih blank pisan anaknya. Itu Bu. Apakah itu berhasil Bu? Nah, setelah beberapa hari, alhamdulillah Bu, anak tersebut mulai ada perkembangan gitu. Anak tersebut itu bisa setelah menjiplak itu bisa menuliskan di bukunya dan bisa menyebutkan huruf tersebut gitu. Terus saya cek lagi, misalkan ada huruf alfabetnya, ini huruf apa? Dia bisa Bu, alhamdulillah. Setelah Oh itu. betul. Oh ya, baik-baik Bu. Nah dari tadi yang Ibu sebutkan solusi tadi ya, ada 3 solusi yang saya tadi catat ya Bu ya, yang menjadi prioritas Ibu nih sekarang untuk bisa membuat anak itu jadi bisa membaca. Prioritasnya yang mana Ibu? Jadi sebenarnya ketiga-tiganya juga menjadi ini ya Bu, tapi yang paling saya tekankan adalah belajar membaca secara intens gitu, individu gitu Bu ya. Jadi misalkan disuruh menjiplak dulu, menghafal, terus merangkai huruf dua-dua gitu Bu. Wah, ide bagus tuh Bu. Nah, dengan merangkai, menjiplak seperti itu, jangka waktunya kira-kira berapa lama Bu? Kira-kira dua bulan kayaknya ya Bu ya, atau sebulan lebih lah. Insya Allah mungkin karena melihat
awal perkembangan sudah mulai bagus, Bu. Mudah-mudahan 2 bulan itu anak tersebut sudah bisa merangkai huruf menjadi kata gitu, Bu. Sekarang Ibu sudah ada ini ya, apa namanya, prioritas dan prioritasnya Ibu akan mengembangkan hal tersebut ya, yang tadi Ibu bilang di kelas, dan kira-kira membutuhkan waktu 2 bulan. Nah, sekarang kira-kira kapan nih Ibu akan mulai mengeksekusi lagi gitu kegiatan atau tindakan Ibu untuk anak tersebut tadi yang merangkai pakai titik-titik dan sebagainya yang 3 bulan itu, mulai kapan akan Ibu laksanakan? Saya rasa mulai hari ini juga bisa, Bu, ya, setelah saya ngobrol dengan Ibu, nanti setelah istirahat kan masuk kembali ke kelas. Nah, saya mulai lagi, Bu, secara dipisahkan anak tersebut gitu. Dan setiap hari mungkin, Bu, secara rutin harus begitu. Terus saya berkonsultasi juga kepada orang tuanya supaya apa yang dipelajari di sekolah itu dimantapkan lagi di rumah, Bu, begitu. Wah, keren-keren Bu, keren sekali. Nah, kalau untuk ukuran keberhasilannya, kira-kira nih Bu, rencana aksi Ibu itu seperti apa? Dengan seperti itu, apakah ukuran keberhasilannya bagaimana? Ukuran keberhasilan saya karena merasa optimis ya, Bu, sekarang setelah ngobrol dengan Ibu, mungkin kalau tadinya di level 2, saya itu nanti bisa naik ke level 7, Bu. Wah, keren sekali Ibu, semangat ya. Bagaimana sekarang komitmen Ibu nih? Komitmen Ibu untuk rencana aksi tersebut gitu, rencana aksi yang akan Ibu laksanakan. Komitmen saya untuk ke depan, yang pertama ya tadi berkolaborasi dengan orang tua. Kedua, saya komitmen saya untuk membantu kepada anak yang sudah bisa lancar membaca untuk menjadi tutor sebaya, Bu, dengan mengajari anak tersebut yang anak-anak sudah pintar membaca itu, Bu. Jadi biar anak tersebut termotivasi, semangat untuk belajar membaca, Bu. Iya, kira-kira siapa dan apa gitu yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen yang barusan Ibu ungkapkan? Komitmennya udah sangat bagus sekali, Bu. Ya, tadi yang komitmennya itu bersama teman-teman yang sudah bisa gitu ya, Bu, ya. Yang selanjutnya itu bisa minta bantuan juga ke kakak kelasnya, misalkan kelas 6 yang sudah bisa saya percaya gitu, Bu. Atau ada guru bidang studi, kalau dia masuk, tolong anak ini diperhatikan gitu, supaya termotivasi semangat belajarnya itu, Bu. Iya, berarti Ibu nanti akan menggunakan tutor sebaya juga ya, dengan temannya, dengan kakak kelasnya, juga nanti Ibu mungkin akan meminta bantuan kepada rekan guru bidang ya, untuk sama-sama mungkin ya membantu Ibu. Nah, sekarang setelah Ibu ungkapan solusi yang sebenarnya kebingungan Ibu itu sudah terjawab loh Bu sekarang sama Ibu. Alhamdulillah, Bu, sekarang itu sudah mulai merasa tercerahkan saya, Bu, bagaimana melangkah untuk kedepannya itu, Bu. Sudah ada gambaran-gambaran gitu di benak saya, oh harus begini ke depannya itu, Bu. Terima kasih Ibu ya sudah memberikan solusi bagi saya sehingga saya bisa terbuka pikiran gitu, Bu. Alhamdulillah. Jadi perasaan Ibu sekarang sudah mulai lega gitu mungkin ya Bu ya? Ya, lega sekali Bu dengan adanya sharing ini. Ya, alhamdulillah Bu, mudah-mudahan ya nanti setelah rencana aksi yang Ibu tadi lakukan terdapat perubahan ya Bu ya? Terdapat perubahan, anak tersebut jadi bisa membaca, dan nanti kita bisa berdiskusi kembali ya Bu ya, untuk melihat perkembangan anak tersebut. Saya sudah tidak sabar nih bagaimana perkembangan anak tersebut nanti ya Bu ya. Ya, siap Ibu. Nanti saya kasih tahu lagi ya, bertemu lagi misalkan sebulan setelah ini ya Bu ya, kita sharing lagi bagaimana perkembangannya. Iya Ibu, siap. Ibu kebetulan ini saya sekarang ada jam mengajar ya Bu ya. Oh iya siap Bu. Saya juga mau kembali ke kelas nih. Soalnya anak kelas 1 kalau ditinggal itu pada berantem atau gimana Bu ya, takut ada apa-apa. Iya, terima kasih ya Ibu ya. Iya, saya justru yang harus berterima kasih Ibu. Permisi Bu, saya ke kelas dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Alhamdulillah. Setelah saya melihat proses coaching yang Ibu Rahmi lakukan terhadap Bu Wida, sungguh luar biasa sekali.
saya melihat begitu banyak hal-hal pelajaran yang mungkin bisa saya jadikan contoh juga. Di sini saya melihat bagaimana Ibu Rahmi melakukan coaching terhadap Bu Wida sesuai dengan alur Tirta. Tapi di sini ada pertanyaan nih, Ibu. Apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching yang Ibu sudah lakukan terhadap Bu Wida? Barangkali Ibu Rahmi bisa bercerita. Kalau tadi ya proses yang saya rasakan itu saya melihat ternyata Bu Ida itu punya potensi gitu ya untuk menyelesaikan masalahnya. Cuman mungkin karena belum tergali jadi Bu Ida merasa bingung dulu gitu Bu. Pada awalnya bingung bagaimana ya ini untuk anak ini supaya bisa baca gitu. Ternyata memang pada proses identifikasi Bu Wida mengidentifikasi sendiri gitu. Oh, ternyata anak ini memang tidak bisa membaca itu karena tidak ada dukungan dari orang tuanya gitu ya. Di rumah itu PR-nya tidak diperiksa gitu. Bertanya ke anaknya pun seperti itu jawabannya. Kenapa tidak dikerjakan? Ya karena memang di rumahnya mungkin tidak diingatkan oleh orang tuanya. Tapi Bu Wida berusaha nih memperbaiki si anak tersebut gitu ya, bukan berusaha untuk membuat anak tersebut bisa baca dengan cara ya memaksimalkan di sekolah gitu, memaksimalkan waktu di sekolah. Bagaimana anak tersebut supaya bisa baca dengan menulis dulu titik-titik pada huruf, seperti itu Bu. Jadi sebenarnya solusinya itu ada pada diri Bu Wida, cuman mungkin belum tergali saja gitu. Seperti itu. Luar biasa sekali, benar-benar Bu Rami dan Bu Wida ini memang tim yang sangat luar biasa ya. Nah, tadi Ibu katakan bahwa Bu Wida mempunyai potensi yang bisa dikembangkan gitu ya. Kira-kira kompetensi apa yang dapat dikembangkan dari Bu Wida menurut Ibu Rahmi? Semangatnya mungkin ya Bu ya. Kompetensi profesional di situ ya. Di situ memang beliau sudah berkomitmen untuk bisa meningkatkan kompetensi profesionalnya. Jadi bagaimana menjadi guru kelas 1 yang bisa membuat anak yang tidak tahu atau belum bisa membaca menjadi bisa baca gitu ya Bu ya. Saya melihat itu. Terus yang kedua itu saya kan berfokusnya ke tanggung jawabnya gitu ya Bu ya, ke komitmennya. Bagaimana Bu Wida bisa menjalankan komitmen tersebut, ada keinginan tersebut untuk terwujud gitu ya, komitmen, keinginannya supaya aksi nyatanya atau rencana-rencana yang telah Bu Wida, solusi-solusi yang Bu Wida kemukakan itu bisa berjalan gitu ya Bu, sehingga anak itu akan seterusnya ya tidak ada lagi anak yang tidak bisa membaca gitu melalui kompetensi yang beliau miliki. Oh, jadi yang Ibu lihat tadi potensi dari Bu Wida untuk yang dapat dikembangkan adalah salah satunya adalah rasa semangat Bu Wida yang tidak pantang menyerah untuk terus mengembangkan anak-anak supaya terus berubah menjadi lebih baik. Kemudian juga rasa tanggung jawab Bu Wida untuk berkomitmen di dalam melaksanakan tanggung jawabnya atas rencana yang akan dilakukan. Mungkin demikian ya Bu ya. Nah, kira-kira sekarang nih, bagaimana perasaan Bu Rahmi setelah melaksanakan coaching ini? Senang sekali ya Bu ya, karena saya bisa membantu Bu Wida menghadapi kegalauannya gitu ya, kegelisahannya, karena memang untuk guru kelas 1 mungkin menjadi tantangan tersendiri gitu ya, ketika anak itu belum bisa membaca padahal waktunya sudah masuk ke semester 2 gitu. Jadi saya merasa senang sekali, padahal yang mempunyai solusi adalah beliau sendiri, tetapi saya bisa membantu beliau untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri Bu Wida itu sendiri. Seperti itu Bu. Luar biasa, setuju sekali saya dengan pendapat Bu Rahmi. Seperti apa yang dikatakan Bu Rahmi, sangat sesuai sekali. Nah, sekarang izin saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya barangkali, Bu, boleh? Ya, mangga Ibu, dengan senang hati. Ini nih, dari hasil pengamatan saya, alur Tirta yang sudah Ibu jalani ini sudah sangat tereksplor ya, dari mulai Ibu menyampaikan menanyakan tujuan Bu Wida, dari mengidentifikasi masalah-masalah yang Bu Wida hadapi, bahkan Bu Wida dapat menemukan atau mengembangkan potensinya melalui pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Rahmi sampaikan ke Bu Wida. Pada akhirnya Bu Wida dapat menemukan sendiri dan berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan segera mengeksekusi rencananya, mungkin demikian ya. Di sini kemudian apresiasi juga buat Bu Rahmi bahwa Bu Rahmi sudah melakukan umpan balik apresiatif terhadap Bu Wida ketika Bu Wida melakukan sebuah pencapaian
dirinya sendiri tanpa sadar, Bu Rahmi langsung melakukan umpan balik apresiatif gitu, memberikan sehingga membuat Bu Wida termotivasi untuk melakukan lebih, untuk menggali kembali potensi-potensi yang ada di dirinya, dan sehingga dia memunculkan ide-ide atau rencana-rencana baru untuk mengembangkan dan melaksanakan ke depannya seperti apa. Mungkin demikian yang saya analisa ya dari hasil coaching ini. Nah, menurut Ibu Rahmi nih, setelah kita melakukan supervisi, ada tindak lanjut apa yang ke depannya nanti akan Ibu Rahmi lakukan? Ya Ibu, yang pertama terima kasih mungkin ya atas tanggapannya tentang proses coaching yang saya lakukan dengan Bu Wida gitu ya, di mana Ibu memaparkan hasil pengamatan Ibu gitu ya, yang memang saya rasakan ya memang itu gitu ya. Saya berusaha untuk menjalankan mengikuti alur Tirta, walaupun memang mungkin masih banyak kekurangan gitu ya Bu ya. Saya minta maaf, dan mungkin yang akan saya lakukan ke depannya nanti di proses coaching selanjutnya. Tadi kan saya sudah berusaha untuk menukar komitmen gitu ya. Nah nanti cuman di proses identifikasi mungkin saya kurang bisa menggali lebih dalam gitu dari Bu Wida. Bagaimana Bu Wida mungkin bisa menemukan solusi-solusi lain, tidak hanya 3 solusi yang tadi Bu Wida ungkapkan gitu ya. Mungkin nanti di proses coaching selanjutnya saya akan melakukan itu Bu. Saya akan mencoba untuk mengidentifikasi jauh, menggali lagi potensi yang ada dari Bu Wida. Mungkin seperti itu Bu. Masya Allah, hebat sekali, luar biasa rencana Ibu Rami. Memang sepertinya saya ingin segera melihat bagaimana implementasinya, realisasinya, dan nanti kedepannya seperti apa. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Bu. Masalahnya kita sekarang waktunya sepertinya mau Jumatan ya, bentar lagi ya. Ya Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk melihat proses coaching saya bersama rekan saya Ibu. Ya, sama-sama. Semoga Ibu juga merasa terbantu ya hari ini.